Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmawati Hanindita dan teman saya Cahya Prabekti. Kami di sini akan sedikit menjelaskan mengenai asuransi dan broker asuransi. Video ini dibuat dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Bapak Hanan Wihasto, SEMM. Hari ini kita akan membahas mengenai asuransi. Apa sih sebenarnya asuransi itu? Nah, secara sederhana, asuransi adalah kemampuan untuk menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. Jadi, asuransi membantu kita untuk memindahkan risiko kerugian masa depan kepada perusahaan asuransi. Ada 3 bentuk utama asuransi yang umum kita temui. Yang pertama, asuransi kerugian atau umum, melindungi hak milik seperti kebakaran rumah. Yang kedua, asuransi varia, mencangkup asuransi kecelakaan, mobil, hingga pencurian. Yang ketiga, asuransi jiwa, berkaitan dengan risiko kematian, cacat, atau sakit. Menurut John H. McGee, asuransi diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, jaminan sosial, sifatnya wajib bagi setiap penduduk. Tujuannya agar setiap orang memiliki jaminan di hari tua, saat sakit, atau jika terjadi kecelakaan. Yang kedua, jaminan sukarela, dijalankan tanpa paksaan. Setiap orang bebas memilih untuk memilikinya atau tidak. Dalam dunia asuransi, kita mengenal istilah risiko, yaitu ketidaktentuan yang mungkin melahirkan kerugian. Ada 2 jenis risiko yang perlu kita pahami. Yang pertama, risiko spekulatif, bisa untung, bisa rugi. Contohnya, pedagang yang menjalankan usahanya. Yang kedua, risiko murni, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian, seperti kematian atau kebakaran. Perlu untuk dicatat bahwa perusahaan asuransi hanya beroperasi pada bidang risiko murni. Nah, selanjutnya, apa itu peril? Peril adalah segala sesuatu yang secara langsung menimbulkan kerugian. Ini adalah istilah untuk menggambarkan kejadian khusus yang menyebabkan kerugian tersebut. Contohnya adalah peristiwa tabrakan itu sendiri. Lalu ada hazard, yaitu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya peril atau kerugian. Hazard ini ada 3. Yang pertama, physical hazard, kondisi fisik seperti jalan licin karena hujan yang memperbesar peluang tabrakan. Yang kedua, moral hazard, sikap mental ceroboh, misalnya manajer yang tidak membangun gedung tahan gempa karena merasa akan diganti pemerintah. Yang ketiga, moral hazard, tindakan disengaja atau ketidakjujuran, seperti sengaja membakar pabrik yang merugi demi klaim asuransi. Halo semuanya, dengan saya Cahya Prabekti yang akan menjelaskan materi kedua mengenai broker asuransi. Oke, berikut adalah beberapa materi yang akan saya jelaskan mengenai broker asuransi. Dalam dunia bisnis yang penuh tidak kepastian, manajemen risiko bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, memilih mitra proteksi yang tepat seringkali menjadi tantangan teknis yang rumit. Broker asuransi atau pialang asuransi hadir sebagai konsultan independen yang berrelasi. Mengacu pada regulasi OJK, pialang asuransi bertugas memberikan jasa konsultasi dan perantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim. Pernah nggak sih kalian merasa bingung pada saat memilih asuransi? Di tengah banyaknya produk polisi yang ada, muncul nih pertanyaan. Contohnya, mana sih yang benar-benar melindungi risiko saya tanpa harus membayar premi yang berlebihan? Nah, disinilah dimana peran seorang broker asuransi atau pialang asuransi menjadi sangat krusial. Oke, kita masuk ke bagian divisi dan perbedaan utama tentang apa sih agen asuransi dan broker asuransi. Nah, untuk agen asuransi itu bekerja untuk atau mewakili perusahaan asuransi, sedangkan untuk broker asuransi itu bekerja untuk atau mewakili kepentingan nasabah. Berdasarkan undang-undang, broker sendiri bertugas untuk membantu Anda melakukan konsultasi, mencarikan produk terbaik dari berbagai penyedia, hingga membantu proses klaim agar tidak dipersulit. Oke, kita lanjut ke manfaat mengapa kita harus menggunakan jasa broker. Oke, kenapa sih kita harus melalui broker? Nah, ada 3 keuntungan utama, yaitu yang pertama ada analisis risiko yang objektif. Broker akan membantu Anda menganalisis atau membedah risiko yang Anda hadapi dan mencari perusahaan asuransi yang sanggup mengcover risiko tersebut.
Nah, yang kedua ada akses ke banyak pilihan. Broker tidak terikat pada satu perusahaan, melainkan mereka membandingkan premi dan manfaat dari berbagai penyedia untuk mendapatkan harga yang lebih murah atau harga yang lebih terjangkau. Nah, yang ketiga itu ada pendampingan klaim. Inilah yang paling penting, di mana saat terjadinya musibah, seorang broker asuransi akan berdiri di samping Anda untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi tersebut membayar hak Anda sesuai dengan polis. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah menggunakan jasa broker itu biayanya menjadi mahal? Jawabannya tidak. Umumnya jasa broker dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan standar, namun prioritas kerja mereka tetaplah memberikan solusi terbaik bagi Anda. Bahkan seringkali broker mendapatkan diskon atau benefit tambahan yang tidak bisa Anda dapatkan ketika Anda membeli secara langsung. Jadi, asuransi bukan soal membeli polis yang termurah, melainkan soal memiliki perlindungan yang tepat saat terjadinya musibah. Jadikan broker asuransi sebagai mitra strategis Anda dalam mengelola risiko finansial, aman untuk bisnis Anda, dan tenang untuk keluarga Anda. Penjelasan tadi hanyalah sebagian kecil dari ilmu bermanfaat yang saya dan teman saya dapatkan di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Kampus yang mendukung mahasiswa untuk terus berkembang, berkarya, dan berprestasi. Bersama kami, Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, wujudkan masa depan yang lebih cerah. Sekian, terima kasih.